Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan menyaksikan kisah luar biasa tentang seorang wanita desa yang dengan ketulusan hatinya menolong seekor buaya yang terluka. Tak pernah ia sangka, pertolongan sederhana itu justru mengubah nasibnya secara drastis. Setelah ia mengetahui bahwa buaya tersebut bukanlah buaya biasa, melainkan raja sungai yang selama ini ditakuti dan dihormati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya, dan tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Jika sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Di pinggir sebuah desa kecil bernama Desa Suka Alam, mengalir sebuah sungai besar yang airnya tampak tenang, namun menyimpan kisah yang tak pernah berani dianggap remeh oleh warga. Sungai itu dikenal dengan nama Sungai Kelam. Sejak dulu, tidak ada seorang pun yang berani masuk terlalu jauh ke kawasan tersebut tanpa alasan penting. Pagi itu, suasana desa masih diselimuti kabut tipis. Burung-burung hutan terdengar bersahutan, sementara suara air sungai mengalir pelan, seperti bisikan panjang yang tak pernah berhenti. Di sebuah warung kecil dekat jalan tanah, beberapa warga tampak duduk sambil menyeruput kopi panas. Pak Wiryo, seorang tetua desa berusia 60-an, menghela napas panjang sambil menatap ke arah sungai dari kejauhan. Pak Wiryo berkata pelan, "Sungai itu sekarang makin sering dilanggar orang luar. Padahal dari dulu sudah ada peringatannya." Bu Sari, pemilik warung, mengangguk pelan. "Benar, Pak. Dari orang tua saya dulu juga begitu. Katanya ada penjaga sungai, bukan manusia." Seorang pemuda desa bernama Jaka yang duduk tak jauh dari mereka ikut menyela. "Penjaga sungai itu buaya ya, Pak, tapi bukan buaya biasa." Pak Wiryo menatap Jaka dengan serius. "Bukan hanya buaya, ia raja sungai. Selama manusia tidak serakah, sungai ini tidak pernah meminta korban." Angin berhembus sedikit lebih kencang, membuat dedaunan di sekitar warung berdesir. Suasana mendadak terasa lebih sunyi. Bu Sari merapatkan selendangnya. "Makanya saya selalu melarang anak-anak bermain terlalu dekat ke sana," ujar Bu Sari lirih. "Bukan karena takut airnya, tapi takut melanggar batas." Sementara itu, tak jauh dari sungai, seorang wanita desa bernama Lestari tampak berjalan membawa keranjang pakaian. Wajahnya sederhana, namun matanya memancarkan keteguhan. Ia berhenti sejenak di tepi sungai yang masih aman untuk warga desa. Lestari bergumam pada dirinya sendiri, asal tidak ke tengah sungai seharusnya tidak apa-apa. Air Sungai Kelam tampak jernih di permukaan, namun gelap di bagian dalamnya. Tak ada yang tahu apa yang bersemayam di dasar sungai itu. Warga desa hanya percaya satu hal, sungai itu hidup, mengawasi, dan tidak pernah melupakan perbuatan manusia. Di kejauhan, tanpa disadari warga Desa Suka Alam, beberapa sosok asing mulai mendekati kawasan hutan di sekitar Sungai Kelam. Langkah mereka berat, membawa senjata dan niat yang sama sekali tidak memahami aturan tak tertulis yang dijaga turun-temurun. Dan sejak pagi itulah, ketenangan Sungai Kelam perlahan mulai terusik. Matahari mulai naik ketika suara langkah kaki memecah keheningan hutan di sekitar Sungai Kelam. Beberapa pria asing berjalan beriringan, menyibak semak dan ilalang dengan parang di tangan. Mereka bukan warga Desa Suka Alam. Pakaian mereka lebih rapi, sepatu bot tebal menjejak tanah basah, dan masing-masing membawa senapan di punggung. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar bernama Rudi. Di belakangnya ada Doni, Arman, dan Bayu. Wajah mereka penuh semangat, sama sekali tak menunjukkan rasa khawatir. Rudi berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling. "Tempat ini cocok, jejak rusa pasti banyak," katanya yakin. Doni mengangguk sambil tersenyum. "Kata orang hutan dekat sungai begini biasanya banyak babi hutan juga. Kalau beruntung, kita bisa bawa pulang banyak." Bayu menoleh ke arah aliran sungai yang terlihat di balik pepohonan. Sungainya gede juga ya, tapi kok sepi banget? Desa pun kayaknya jauh." Arman tertawa kecil. "Bagus dong, artinya belum banyak yang berburu di sini." Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa kawasan itu bukan sekadar hutan biasa. Tak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang Sungai Kelam, apalagi larangan yang dipercayai warga setempat. Saat mereka melangkah semakin dekat ke sungai, hawa di sekitar terasa berubah. Udara mendadak lebih lembab dan dingin. Suara serangga perlahan menghilang seolah hutan menahan napas. Doni mengerutkan kening. "Perasaan dari tadi nggak ada suara apa-apa ya?" Rudi mengibaskan tangannya. "Kamu kebanyakan mikir. Fokus saja cari buruan." Mereka terus menyusuri tepi sungai, mata tajam mengamati gerak sekecil apapun.
Bayu tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah pasir di pinggir sungai. Itu apa? Katanya setengah berbisik. Jejak besar terlihat jelas di tanah basah. Bukan jejak rusa, bukan pula babi hutan. Jejak itu lebar, dalam dan memanjang menuju air. Arman mendekat dan menatapnya dengan wajah terkejut. Ini jejak buaya. Rudi justru tersenyum tipis. Kalau buaya besar harganya mahal, kulitnya bisa dijual. Doni terlihat ragu. Kita kan niatnya berburu rusa, Ruth, lagian buaya bahaya. Namun Rudi sudah melangkah maju, mengangkat senapannya. Tenang saja, selama dia di darat, kita aman. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, air sungai Kelam bergelombang pelan. Seolah ada sesuatu yang mendengar percakapan mereka. Sesuatu yang telah lama menjaga wilayah itu dan kini mulai merasa terusik. Langit di atas hutan tampak sedikit meredup meski matahari masih tinggi. Kedatangan para pemburu itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Langkah para pemburu terhenti di balik semak ketika mereka melihat sesuatu di tepi sungai Kelam. Di atas pasir yang hangat oleh matahari, seekor buaya berukuran besar tampak berbaring diam. Sisiknya gelap, tubuhnya panjang dan kekar, dengan ekor tebal yang sesekali bergerak pelan. Buaya itu sedang berjemur, seolah tidak terusik oleh dunia di sekitarnya. Bayu menelan ludah. Gede banget, bisiknya. Doni spontan mundur selangkah. Ini bukan buaya biasa. Kita pergi saja, Ruth. Namun Rudi justru menunduk dan mengintip melalui bidikan senapannya. Matanya berbinar, bukan karena takut, melainkan karena ambisi. Kalau dapat ini, kita nggak perlu berburu apa-apa lagi, ucapnya pelan namun tegas. Arman tampak gelisah. Dia kelihatan tenang, mungkin jangan diganggu. Buaya itu mengangkat sedikit kepalanya, seolah merasakan keberadaan manusia. Matanya yang besar dan dalam memandang ke arah hutan, tepat ke posisi para pemburu bersembunyi. Tatapan itu terasa berbeda, bukan sekadar tatapan hewan. Doni merinding. Ruth sumpah matanya aneh. Rudi menghela napas kasar. Kalian terlalu takut, ini kesempatan. Tanpa memberi waktu bagi yang lain untuk mencegahnya, Rudi mengokang senapan. Suara logam itu terdengar jelas di antara sunyinya hutan. Buaya raksasa itu menggerakkan tubuhnya, namun belum sempat kembali ke air. Dor! Suara tembakan menggema keras, memecah ketenangan sungai Kelam. Burung-burung beterbangan dari pepohonan. Peluru itu mengenai bagian lengan depan buaya, tepat di sisi tubuhnya. Buaya itu mengaum keras, suara yang mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Tubuh besarnya menggelepar, pasir beterbangan ke udara. Darah mengalir dari luka di lengannya. "Kenapa kamu tembak?" teriak Doni panik. Buaya itu bergerak cepat menuju sungai, meski dalam keadaan terluka. Dengan satu hentakan kuat, ia menyeret tubuhnya ke air dan menyelam dalam sekali, meninggalkan gelombang besar yang mengguncang tepi sungai. Air sungai Kelam berputar hebat, seakan marah. Riak-riak menyebar jauh ke tengah, lalu perlahan kembali tenang. Para pemburu terdiam. Nafas mereka terengah, wajah mereka pucat. Bayu berbisik ketakutan. Kita baru saja bikin masalah besar. Rudi menurunkan senapannya, namun raut wajahnya kini tak lagi yakin. Dia kabur, sudah. Namun jauh di dalam sungai, buaya terluka itu menyelam semakin dalam, menahan sakit yang luar biasa. Darah mengalir mengikuti arus, dan kekuatan besar yang selama ini tersembunyi mulai terguncang. Sungai Kelam kembali sunyi, tetapi kemarahannya belum benar-benar reda. Di bawah permukaan sungai Kelam, air yang semula tenang berubah menjadi gelap dan keruh. Buaya raksasa itu berenang tertatih, mengandalkan sisa tenaganya. Setiap gerakan membuat luka di lengannya terasa semakin perih. Darah perlahan larut terbawa arus, meninggalkan jejak samar yang memanjang mengikuti aliran sungai. Buaya itu menyelam lebih dalam, berusaha menjauh dari suara manusia dan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Namun kekuatannya semakin melemah. Arus sungai yang deras menyeret tubuhnya tanpa ampun. Di dalam hatinya, ia bergumam lirih, manusia telah melanggar batas. Tubuh besarnya akhirnya terbawa arus ke bagian sungai yang lebih dangkal, jauh dari tempat para pemburu berada. Nafasnya berat, gerakannya lambat. Ia mencoba melawan arus, tetapi luka di lengannya membuat tenaganya terkuras habis. Tak lama kemudian, tubuh buaya itu terhempas ke pinggir sungai yang berbatu. Kepalanya terangkat sedikit sebelum akhirnya terkulai lemah. Air sungai mengalir melewati sisiknya, sementara matanya setengah terpejam. Waktu berlalu, matahari mulai condong ke barat. Suasana sungai kembali sepi, hanya suara gemericik air dan desir angin yang menemani tubuh buaya yang terdampar.
Tak jauh dari sana, di bagian sungai yang biasa digunakan warga desa, Lestari berjalan menyusuri tepi sungai dengan membawa keranjang kayu. Ia hendak pulang setelah mencuci pakaian sejak pagi. Langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang tak biasa di pinggir sungai. Lestari menyipitkan mata. Itu apa ya? Ia mendekat perlahan, jantungnya berdegup kencang. Saat sosok itu terlihat jelas, tubuhnya refleks mundur. Ya Tuhan, buaya, gumamnya dengan suara gemetar. Buaya itu terdiam, tak ada gerakan agresif, tak ada suara, hanya napas berat yang nyaris tak terdengar. Lestari memperhatikan luka besar di bagian lengannya, darah yang sudah mengering bercampur lumpur. Rasa takut bercampur iba menyelimuti hatinya. Ia tahu sungai ini berbahaya, namun melihat makhluk sebesar itu tergeletak tak berdaya, membuatnya tak sanggup pergi begitu saja. Siapa yang tega melakukan ini? Ucapnya lirih. Lestari berdiri bimbang. Kakinya ingin melangkah pergi, tetapi matanya tak bisa lepas dari buaya terluka itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu siapa kamu, katanya pelan seolah berbicara pada buaya itu. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu begini. Dengan tangan gemetar, Lestari meletakkan keranjang cucian dan mulai mencari daun-daun dan kain yang bisa digunakan untuk menahan darah. Ia tahu tindakannya berbahaya, namun hatinya telah mengambil keputusan. Di saat itulah, takdir mulai mempertemukan dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan. Lestari berlutut perlahan di tepi sungai, menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan rahang buaya itu. Jantungnya berdebar kencang, telapak tangannya dingin oleh rasa takut. Namun setiap kali ia melihat luka di lengan buaya itu, rasa iba kembali menguatkan langkahnya. Tenang ya, ucap Lestari dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Aku tidak akan menyakitimu. Buaya itu masih terdiam. Matanya sedikit terbuka, menatap Lestari tanpa perlawanan. Tatapan itu membuat Lestari tertegun. Tidak ada keganasan di sana, hanya kelelahan yang dalam. Dengan hati-hati, Lestari mengambil kain bekas dari keranjang cucian. Ia juga memetik beberapa daun yang biasa digunakan warga desa sebagai obat luka. Tangannya gemetar saat mendekati lengan buaya yang terluka. Semoga ini bisa membantu, katanya lirih. Ia membersihkan luka itu perlahan, menahan napas setiap kali buaya itu bergerak sedikit. Namun buaya tersebut sama sekali tidak menyerang. Ia hanya menggerakkan ekornya pelan, seolah menahan rasa sakit. Waktu terasa berjalan lambat. Keringat membasahi dahi Lestari, meski angin sungai berembus sejuk. Setelah membersihkan luka sebisanya, ia membalutnya dengan kain agar darah tidak terus mengalir. Lestari terduduk lemas setelah selesai. Aku cuma bisa melakukan ini, katanya pelan. Sisanya aku serahkan pada Yang Maha Kuasa. Ia menatap buaya itu sejenak, lalu bangkit berdiri. Langkahnya menjauh beberapa meter, bersiap pulang sebelum hari semakin sore. Namun sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Kalau kamu masih hidup besok, semoga lukamu membaik. Malam itu, Sungai Kelam kembali sunyi. Cahaya bulan memantul di permukaan air. Buaya terluka itu perlahan menggerakkan tubuhnya, merasakan balutan di lengannya. Untuk pertama kalinya sejak terluka, ia merasakan kehangatan yang bukan berasal dari sungai, melainkan dari ketulusan manusia. Dalam hatinya ia bergumam, manusia ini berbeda. Hari demi hari berlalu. Lestari kembali ke sungai secara diam-diam. Ia memastikan tak ada warga lain di sekitar. Setiap kali datang, ia mengganti balutan luka, membersihkannya, dan berbicara pelan meski tak tahu apakah buaya itu mengerti. Aku Lestari, katanya suatu hari sambil tersenyum kecil. Aku cuma wanita desa biasa. Buaya itu kini sudah bisa bergerak lebih kuat. Tatapannya semakin jernih. Setiap kali Lestari datang, ia tak pernah menunjukkan tanda bahaya. Ikatan yang tak terlihat mulai terjalin di antara mereka. Sebuah pertolongan tulus tanpa pamrih yang kelak akan dibalas dengan cara yang tak pernah Lestari bayangkan sebelumnya. Suatu pagi, Lestari kembali menyusuri tepi Sungai Kelam seperti biasa. Ia membawa kain bersih dan beberapa daun obat yang baru dipetik dari kebun belakang rumahnya. Namun langkahnya terhenti mendadak ketika ia sampai di tempat buaya itu biasa terbaring. Loh, gumamnya pelan. Pinggir sungai itu kosong. Tidak ada jejak tubuh besar. Tidak ada bekas sisik, bahkan balutan kain yang biasa ia pasang pun tak terlihat, hanya pasir yang sedikit tergeser dan air sungai yang mengalir tenang. Dia sudah pergi, kata Lestari dengan perasaan campur aduk. Entah mengapa, hatinya terasa sedikit sedih.
Ia berdiri cukup lama di sana sebelum akhirnya memutuskan pulang. Namun saat ia berbalik, sebuah suara pria terdengar dari balik pepohonan. "Lestari." Tubuh Lestari menegang, ia menoleh cepat. Dari arah hutan muncul seorang pria asing. Penampilannya rapi, wajahnya tampan dengan sorot mata yang dalam dan tenang. Pakaiannya sederhana, namun ada wibawa yang sulit dijelaskan. "Maaf, kamu siapa?" tanya Lestari waspada. Pria itu melangkah mendekat, menjaga jarak dengan sopan. "Namaku Arya," katanya lembut. "Aku datang untuk berterima kasih." "Terima kasih? Untuk apa?" Lestari semakin bingung. Arya menarik napas panjang, lalu menatap sungai di samping mereka. "Karena kamu telah menyelamatkan nyawaku." Lestari terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maksudmu?" Perlahan, Arya mengangkat lengan bajunya. Di sana terlihat bekas luka yang sama persis dengan luka buaya yang selama ini ia obati. Lestari terbelalak, tubuhnya gemetar. "Tidak mungkin," bisiknya. Arya menunduk hormat. "Akulah buaya yang kamu tolong. Aku penjaga Sungai Kelam, raja sungai yang selama ini hanya dianggap legenda." Lestari mundur satu langkah. Wajahnya pucat, pikirannya kacau. "Kalau begitu, seharusnya aku takut." Arya tersenyum tipis. "Tapi kamu tidak takut waktu itu. Kamu memilih menolongku, padahal aku bisa saja mencelakakanmu." Hening sejenak menyelimuti mereka. Suara sungai mengalir pelan di antara keheningan itu. Lestari menatap Arya lama, mencoba mencari kebohongan di wajahnya, namun yang ia lihat hanyalah kejujuran. "Aku menolong karena kamu terluka," ucap Lestari akhirnya. "Itu saja." Jawaban sederhana itu membuat Arya terdiam. Untuk pertama kalinya selama ratusan tahun menjaga sungai, hatinya tersentuh oleh ketulusan manusia. "Karena kebaikanmu," kata Arya pelan, "aku akan selalu mengingatmu, Lestari." Sejak hari itu, Arya mulai sering muncul di sekitar desa, selalu dalam wujud manusia. Tak ada seorang pun yang tahu jati dirinya yang sebenarnya, kecuali Lestari. Dan sejak saat itu pula, hidup Lestari perlahan, mulai bersentuhan dengan keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuan itu, kehadiran Arya menjadi bagian dari hari-hari Lestari. Ia tak pernah datang dengan cara mencolok. Kadang muncul di pagi hari, kadang menjelang sore, selalu dengan senyum tenang yang membuat Lestari perlahan terbiasa. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas percakapan ringan di tepi sungai atau di jalan desa. "Kamu tinggal di mana sebenarnya?" tanya Lestari suatu sore. Arya tersenyum kecil. "Di tempat yang jarang didatangi manusia." Lestari tidak memaksa bertanya lebih jauh. Ia sudah tahu jawabannya tak akan sederhana. Beberapa hari kemudian, Arya datang membawa sebuah karung kecil berisi beras. Ia meletakkannya di depan rumah Lestari yang sederhana. "Ini untukmu," katanya singkat. Lestari terkejut. "Arya, aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu banyak." "Anggap saja balasan kecil atas kebaikanmu," jawab Arya lembut. Tak hanya beras, hari demi hari Arya juga membawa buah-buahan segar. Pisang, mangga, bahkan buah yang jarang tumbuh di sekitar desa. Anehnya, Lestari tak pernah tahu dari mana Arya mendapatkan semuanya. "Seperti keajaiban," gumam Lestari suatu malam. Arya hanya tersenyum tanpa menjawab. Selain memberi bahan makanan, Arya juga sering membantu Lestari dengan cara lain. Ia membantu memperbaiki atap rumah yang bocor, mengangkat air dari sumur, bahkan menemani Lestari ke ladang kecil miliknya. "Aneh ya?" kata Lestari sambil tertawa kecil. "Kamu seperti sudah lama mengenal desa ini." Arya memandang sekeliling. "Aku mengenal tanah ini lebih lama dari yang kamu kira." Perlahan, rasa nyaman tumbuh di antara mereka. Lestari merasa hidupnya yang dulu sunyi kini terasa lebih ringan. Sementara Arya, yang selama ini hidup dalam kesendirian menjaga sungai, mulai merasakan hangatnya kebersamaan. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai, Lestari berkata pelan, "Dulu aku selalu merasa sendiri." Arya menoleh. "Kamu tidak sendiri sekarang." Kalimat sederhana itu membuat Lestari terdiam. Wajahnya merona tanpa ia sadari. Begitu pula Arya, hatinya mulai dipenuhi perasaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Tanpa mereka sadari, pertemanan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tumbuh dari ketulusan, perhatian, dan rasa saling menjaga, meski keduanya berasal dari dunia yang sangat berbeda. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kehadiran Arya yang semula terasa asing, kini justru menjadi hal yang paling dinantikan Lestari. Setiap kali langkah Arya terdengar mendekat, hati Lestari selalu berdebar tanpa alasan yang jelas. Suatu sore, langit desa Sukaalam berwarna jingga.
Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Arya dan Lestari duduk berdampingan di bawah pohon besar dekat ladang. Lestari memecah keheningan. Arya, pernahkah kamu berpikir untuk hidup seperti manusia biasa? Arya terdiam cukup lama. Tatapannya menerawang ke arah sungai yang mengalir tenang. Aku sering memikirkannya sejak mengenalmu. Lestari menoleh menatap wajah Arya yang tampak serius. Maksudmu? Arya menarik napas dalam. Lestari, sejak kamu menolongku, hidupku berubah. Aku tidak lagi merasa hanya sebagai penjaga sungai. Aku merasa ingin hidup di sisimu. Jantung Lestari berdegup kencang, tangannya mengepal di pangkuan. Arya, kita ini berbeda. Aku tahu, jawab Arya lembut. Aku bukan manusia seutuhnya. Aku berasal dari dunia yang tidak akan pernah sepenuhnya kamu pahami. Arya kemudian berdiri. Dengan gerakan perlahan dan penuh hormat, ia berlutut di hadapan Lestari. Mata Lestari membelalak, napasnya tertahan. Lestari, kata Arya dengan suara mantap. Aku tidak punya rumah mewah, tidak punya harta yang bisa aku pamerkan. Tapi aku memiliki niat tulus. Aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku. Air mata mulai menggenang di mata Lestari. Arya, Aku tidak memaksamu, lanjut Arya. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Lestari bangkit berdiri, menjauh beberapa langkah, hatinya kacau. Ia mencintai Arya, namun bayangan perbedaan dunia di antara mereka begitu besar. Bagaimana mungkin kita bersatu? Ucap Lestari dengan suara bergetar. Aku manusia biasa, kamu raja sungai. Kita hidup di dua takdir yang berbeda. Arya menunduk, meski wajahnya tenang, ada kesedihan yang sulit ia sembunyikan. Aku sudah menduga jawabanmu tidak akan mudah. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara alam yang menjadi saksi pergulatan hati dua insan yang saling mencintai namun terhalang garis yang tak kasat mata. Cinta itu telah tumbuh dengan kuat, tetapi kenyataan berdiri sebagai tembok yang tinggi di antara mereka. Hari itu, langit desa Suka Alam tampak mendung tipis. Hujan rintik-rintik mulai jatuh, membasahi tanah dan dedaunan di sekitar Sungai Kelam. Lestari berdiri di tepi sungai, wajahnya muram, menatap air yang beriak pelan. Arya datang mendekat, langkahnya tenang namun tatapannya menyimpan kesedihan yang dalam. Lestari, ujar Arya lembut. Ya, kita perlu bicara. Lestari menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak bisa, Arya. Aku mencintaimu, tapi dunia kita terlalu berbeda. Aku takut bila kita bersatu, akan ada hal buruk yang terjadi. Arya menghela napas panjang, menatap wajah Lestari dengan penuh pengertian. Aku sudah menduga ini, Lestari, dan aku menghormati keputusanmu. Lestari menatap mata Arya yang teduh, hatinya perih. Ia ingin memeluk Arya, ingin mengatakan semua perasaannya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Arya kemudian mengeluarkan sebuah peti kayu kecil dari balik tubuhnya. Peti itu terlihat sederhana, namun saat ia meletakkannya di depan Lestari, kilau cahaya dari hujan yang menetes di permukaannya membuatnya tampak istimewa. Ini untukmu, kata Arya. Sebagai kenang-kenangan, sebagai tanda terima kasih atas kebaikan hatimu, tidak ada yang bisa kuberikan selain ini. Lestari menatap peti itu dengan heran. Petinya? Arya tersenyum tipis. Bukan nanti, di rumahmu, tapi percayalah, isinya bukan sekadar benda. Itu adalah bagian dari hidupku yang ingin kuberikan padamu. Lestari menunduk, menahan air matanya. Terima kasih, Arya, untuk segalanya. Arya melangkah mundur, menatap sungai yang telah menjadi saksi perjalanan mereka. Selamat tinggal, Lestari. Semoga hidupmu bahagia. Dengan itu, Arya berjalan perlahan menjauh, menghilang ke arah hutan dan sungai, meninggalkan Lestari berdiri sendiri di tepi Sungai Kelam. Hati Lestari terasa hampa, namun ada kehangatan yang tersisa. Kebaikan dan ketulusan Arya tetap melekat di hatinya, meski perpisahan itu menyakitkan. Lestari menatap peti kayu di kakinya, lalu menutup mata sejenak. Terima kasih untuk semuanya, gumamnya, air mata menetes membasahi pipinya. Hujan semakin deras, tapi Lestari merasa hatinya hangat. Meski harus melepaskan Arya, ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah karena kebaikan yang pernah ia berikan. Dan peti kecil itu akan menjadi awal dari perjalanan baru yang belum pernah ia bayangkan. Hujan berhenti perlahan, meninggalkan udara yang sejuk dan tanah yang basah di desa Suka Alam. Lestari membawa peti kayu pemberian Arya ke dalam rumahnya. Tangannya gemetar saat menurunkan peti itu ke lantai. Jantungnya berdebar, campuran antara rasa penasaran dan haru. Kalau ini benar apa yang dia bilang,
Hidupku mungkin akan berubah, gumamnya pelan. Dengan hati-hati, Lestari membuka tutup peti. Cahaya pagi yang menembus jendela mengenai permukaan perhiasan emas yang tertata rapi di dalamnya. Kalung, gelang, cincin, bahkan beberapa koin emas bercampur dalam kilau yang memukau. Mata Lestari membelalak. "Ini luar biasa," ucapnya dengan suara bergetar. "Semua ini dari Arya?" Ia menghela napas panjang, menyentuh salah satu kalung dengan jari jemarinya. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan keharuan. Kebaikannya yang tulus pada buaya raksasa, Raja Sungai, telah membawanya ke takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dari hidup sederhana dan serba kekurangan, kini Lestari memiliki cukup untuk hidup layak, bahkan lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, Lestari mulai merapikan peti harta itu. Ia tidak menyombongkannya kepada siapapun, karena ia tahu bahwa ini bukan hanya soal kekayaan. Ini adalah hadiah dari ketulusan hati dan keberanian untuk menolong makhluk yang tak berdaya. Warga desa mulai memperhatikan perubahan hidup Lestari. Rumahnya direnovasi perlahan, ladang kecilnya kini lebih produktif, dan kebutuhan sehari-harinya tidak lagi menjadi beban. Tapi Lestari tetap rendah hati, selalu mengingat apa yang ia lakukan di tepi sungai kelam itu, membantu tanpa pamrih. Suatu sore saat ia duduk di tepi sungai menatap air yang beriak pelan, ia tersenyum sendiri. "Terima kasih Arya, atas semua yang telah kau ajarkan padaku," gumamnya lirih. Sungai kelam tetap sunyi, menyimpan legenda Raja Sungai yang pernah ditemui seorang wanita desa. Kisah itu menjadi rahasia yang hanya Lestari dan Arya tahu. Kisah tentang kebaikan yang membuahkan keajaiban, tentang perpisahan yang penuh pengertian, dan tentang nasib yang berubah selamanya karena hati yang tulus. Dengan peti harta itu, hidup Lestari kini bukan hanya tentang kemakmuran, tapi juga tentang kenangan akan seorang Raja Sungai yang pernah menampakkan wujudnya, mengajarkan bahwa ketulusan hati bisa mengubah dunia seseorang, bahkan dalam cara yang paling tak terduga sekalipun. Lestari menatap sungai satu kali lagi, tersenyum, lalu melangkah pulang ke rumahnya, membawa kebahagiaan yang abadi, buah dari kebaikan yang ia semai dan cinta yang pernah ia rasakan, meski hanya sebentar.